Bab 627. Zoran kesal ketika dia mendengar Rahel meremehkan Daryl. Susan merasa suasananya tidak tepat. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Susan memandang Sarah dan berkata, Sarah, kami akan mencoba membantumu dengan permintaan keduamu, tetapi kami bahkan tidak tahu identitas asli Darby yang tak terkalahkan. Zoran berkata, benar, tidak ada yang pernah bertemu dengannya, dan tidak ada yang tahu seperti apa dia, atau berapa usianya. Aku tidak peduli. Aku ingin bertemu dengannya. Sarah bersikeras sambil memeluk Susan. Susan tersenyum dan memandang Zoran, kenapa kita tidak untuk mengirim kartu undangan ke Elysium Gate. Mungkin kakak Darby yang tak terkalahkan akan datang. Meskipun dia belum bertemu dengannya. Susan percaya bahwa Master Sekte Elysium Gate adalah seseorang yang jauh lebih tua darinya. Itulah mengapa dia memanggilnya sebagai kakak. Baiklah. Zoran mengangguk. Dia akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi keinginan ulang tahun putrinya yang ke-18. Lebih banyak waktu telah berlalu di makam kuno di Gunung Naga Kuning. Daryl menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya perlahan, cahaya terang bersinar dari matanya. Dia bangkit dari tanah perlahan. Daryl merasakan energi muncul dari tubuhnya dan lingkungan di sekitarnya berputar. Dia telah menyelesaikan budidaya palem energi abadi. Daryl tersenyum. Dia bersemangat. Perjalanannya ke makam kuno sangat membuahkan hasil. Tidak hanya kekuatannya yang meningkat hingga ke 3 level berikutnya, tetapi dia juga mempelajari palem energi abadi. Itu bahkan lebih baik daripada kenaikan 9 naga. Yvette juga senang. Dia juga telah menyelesaikan kultivasinya. The Immortan energi palem begitu kuat. Semua ini sangat layak dengan waktu yang kita habiskan untuk ini. Daryl mengangguk. Dia benar. Mereka telah berada di sini selama lebih dari 20 hari, tetapi upaya itu sepadan. Master Zhao Yun, aku selamanya berterima kasih kepadamu. Aku tidak akan pernah menggunakan kekuatan ini untuk membuat masalah bagi masyarakat kita. Daryl membungkuk. Peti mati kristal. Yvette melakukan hal yang sama. Dia membungkuk dan berkata, terima kasih, Master. Meskipun dia seorang putri, dia masih akan tunduk pada masternya. Dia telah menelan ramuan obatnya dan mempelajari palem energi abadi. Bagus, ayo pergi, kata Daryl kepada Yvette, dan mereka pun segera pergi. Daryl juga menghancurkan tulisan suci palem energi abadi di prasasti sebelum mereka pergi. Itu adalah tulisan suci yang kuat. Tulisan itu seharusnya tidak dilihat oleh mereka yang memiliki niat buruk. Lebih baik jika tulisan itu dihancurkan. Begitu mereka mencapai pintu masuk gua, mereka melihat Royal Rat Guard dan Royal Ox Guard telah menunggu di sana. Royal Rat Guard sangat senang melihat Yvette. Dia dengan cepat maju dan menyapanya. Daryl kagum dengan pengawal kerajaan Yvette. Mereka setia menunggunya. Kring, kring. Bab 628. Saat itu, ponsel Daryl berdering. Dia mengerutkan alisnya. Tidak ada sinyal di dalam gua. Saat dia melangkah keluar, ponselnya langsung berdering. Dia mengambil ponselnya dan melihat bahwa itu adalah Zoran. Kenapa ayah angkatnya meneleponnya? Daryl segera menjawab panggilan telepon itu. Zoran terdengar senang saat telepon diangkat. Daryl, kenapa kau tidak menjawab teleponku? Aku sudah meneleponmu berkali-kali. Ayah angkat, aku sibuk selama beberapa hari ini. Daryl tersenyum.
Zoran mengangguk pada dirinya sendiri. Dengar, besok Sarah ulang tahun ke-18. Dan kau harus datang. Kau, apa yang sudah terjadi? Daryl melihat ponselnya. Baterainya telah mati. Dia sudah berada di dalam gua selama beberapa hari. Meski belum menggunakan ponselnya, baterainya sudah mati. Ponselnya mati sebelum mereka menyelesaikan panggilan. Zoran mengundangnya ke pesta ulang tahun Sarah keesokan harinya. Daryl menyukai Sarah. Dia adalah seorang gadis yang menggemaskan dan cantik. Daryl bersiul. Segera sebuah bayangan putih terbang melintasi langit dengan kecepatan tinggi. Itu adalah elang salju. Elang salju telah menunggu di dekatnya. Ketika Daryl berada di dalam gua, ia tidak pernah pergi, dan sangat senang mendengar siulan Daryl. Burung itu pun terbang cepat ke arah Daryl dan secara tidak sengaja menabraknya dengan ringan. Daryl menyentuh bulunya lalu melompat ke punggungnya. Kemudian, mereka terbang ke kediaman Carter. Yvette menghentakkan kakinya. Hei, kau pergi dengan elang salju, tapi bagaimana dengan aku? Bagaimana cara aku kembali ke kota Donghai? Tanya Yvette. Daryl mengangkat bahu. Kau bisa melakukan apapun yang kau suka. Kau punya kaki, bukan? 11. Kau, Yvette menggigit bibirnya. Kenapa kau tidak bisa mengundang aku untuk menunggangi elang salju? Burung itu bisa membawa beberapa orang. 11. Maaf, Putri Yvette. Daryl tersenyum. Aku menuju ke kediaman Carter di Mid City. Kau harus mencari jalan pulang sendiri. Daryl membelai leher elang salju. Burung raksasa itu berkicau dan melebarkan sayapnya sebelum terbang. Daryl, tunggu aku. Yvette gemetar karena marah. Dia mengepalkan tinjunya. Dia merasa malu saat mengingat apa yang terjadi di dalam gua, di mana dia telah memijat kakinya dan menyapanya sebagai ayahnya. Wajahnya merah padam ketika dia memikirkan tentang apa yang telah terjadi. Asteris 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 asteris. Daryl ada di atas elang salju, dan mereka terbang tinggi di langit. Dia tidak yakin mengapa, tapi Daryl merasa ada sesuatu yang hilang. Rasa itu adalah sesuatu yang penting, tetapi dia tidak dapat mengingat apa itu. Dia lupa bahwa harus menyelamatkan Madam Sekte. Ketika meninggalkan gua, dia disela oleh panggilan Zoran, dan kemudian lupa tentang itu. Bab 629. Di kediaman Carter di kota Mid. Saat itu pukul 18 malam, dan hari belum gelap. Seluruh kediaman Carter diterangi dengan lampu warna-warni. Taman, koridor, dan tempat lainnya dipenuhi dengan lampu. Itu adalah pesta ulang tahun Sarah. Keesokan harinya, semua orang di keluarga Carter mendekorasi rumah itu dengan senang hati. Seekor elang putih besar terlihat terbang melintasi langit. Wow, elang itu besar sekali. Indah sekali. Tunggu, ada seseorang di punggung elang itu. Apakah itu Master? Master telah kembali. 11. Seluruh keluarga Carter takjub melihat Daryl di atas elang salju. Elang raksasa itu terjun dan mendarat di taman. Semua orang berkumpul untuk melihat elang salju. Semua orang penasaran, tetapi tidak ada yang mendekati burung itu. Elang salju sangat senang melihat semua orang. Burung itu mengepakkan sayapnya terus-menerus. Bagus sekali. Ayo, kita bermain. Daryl tersenyum ketika dia berbicara kepada elang salju. Elang salju melebarkan sayapnya, terbang, dan kemudian menghilang ke langit. Semua orang merasa kagum. Sungguh, makhluk yang luar biasa. Daryl berjalan melewati kerumunan dan masuk ke aula. Kemudian dia menyadari bahwa tidak membawa hadiah.
Sarah adalah orang paling baik di keluarga. Carter, bagaimana mungkin dia tidak menyiapkan hadiah besar untuk ulang tahunnya yang ke-18. Dia segera mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Zephyr dan memintanya untuk mendapatkan hadiah untuk gadis yang berulang tahun. Setelah itu, Daryl memasuki aula. Dua wanita cantik juga memasuki aula pada saat bersamaan. Mereka adalah Sarah dan Rachel, dan mereka cantik dengan caranya sendiri. Sarah mengenakan gaun putih pendek yang memamerkan tubuhnya dengan sempurna. Dia tampak cantik. Rachel mengenakan celana panjang hitam ketat, dan dia tampak seksi. Kak Daryl. Sarah kaget sekaligus bersemangat melihat Daryl. Dia berlari ke arahnya dan memeluk pria itu dengan erat. Daryl menikmati momen itu. Sarah telah tumbuh menjadi wanita yang sempurna. Daryl tersenyum. Sarah, apakah kau merindukanku? Sarah mengangguk. Ya, setiap hari. Bab 630. Daryl mengelus kepalanya. Adik, perempuannya terlalu menggemaskan. Rachel mengerutkan alisnya dan berkata, Sarah, segera turun. Bagaimana dia bisa memeluk pria tak berguna itu? Bagaimana dia bisa memeluknya dengan cara seperti itu? Itu terlalu tidak sopan. Aku tidak peduli. Aku bahagia. Sarah tersenyum. Kak Daryl, apa yang akan kau berikan untuk ulang tahunku besok? Daryl tersenyum. Jangan khawatir, gadis kecil. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Seseorang akan mengirimkannya ke sini besok. Ini kejutan. Betulkah? Sarah sangat bahagia. Dia. Bab 630. Daryl mengelus kepalanya. Adik, perempuannya terlalu menggemaskan. Rachel mengerutkan alisnya dan berkata, Sarah, segera turun. Bagaimana dia bisa memeluk pria tak berguna itu? Bagaimana dia bisa memeluknya dengan cara seperti itu? Itu terlalu tidak sopan. Aku tidak peduli. Aku bahagia. Sarah tersenyum. Kak Daryl, apa yang akan kau berikan untuk ulang tahunku besok? Daryl tersenyum. Jangan khawatir, gadis kecil. Aku sudah menyiapkan hadiah besar untukmu. Seseorang akan mengirimkannya ke sini besok. Ini kejutan. Betulkah? Sarah sangat bahagia. Dia sontak mencium pipi Daryl. Kak Daryl, kau yang terbaik. Daryl tersenyum canggung. Sarah, seru Rachel kesal. Sarah akan berusia 18 keesokan harinya. Dia sudah dewasa. Bagaimana dia bisa mencium seseorang seperti itu, terutama Daryl? Daryl mengabaikan Rachel dan tersenyum. Katakan padaku, Sarah, apa keinginanmu? Biarkan aku memenuhi permintaan ulang tahunmu. Sarah terlalu manis, Daryl memperlakukannya seperti saudara perempuan kandungnya. 11. Sarah berkata dengan penuh semangat. Aku punya dua permintaan. Yang pertama adalah agar kau menghadiri pesta ulang tahunku. Ini terpenuhi. Sekarang, keinginan aku yang lain adalah bertemu dengan Master Sekte Elysium. Get, Darby yang tak terkalahkan. Kak Daryl, bisakah kamu mengundangnya ke pestaku? Daryl sangat senang. Sepertinya Zephyr telah mengelola Elysium Gate dengan baik hingga Sarah sangat mengagumi sekte itu. Daryl merasa bingung. Mudah untuk memenuhi keinginannya untuk bertemu dengan Darby yang tak terkalahkan. Tetapi dia tidak bisa berada di sana sebagai dua orang di tempat yang sama dan pada waktu yang sama. Daryl memikirkannya dan berkata, dia selalu pergi, jadi aku tidak akan bisa mengundangnya. Kenapa aku tidak mengundang anggotanya yang lain? Henry B. Jenderal, 4 Panglima Perang, dan 10 Master Surga. Sarah sangat senang mendengarnya. Betulkah? Dia melompat-lompat, meskipun Darby
yang tak terkalahkan tidak bisa berada di istana. Henry B. General, 4 Panglima Perang, dan 10 Master. Surga juga hebat. Semua temannya akan iri padanya. Daryl mengangguk. Sejak kapan aku pernah berbohong padamu? Aku akan mengundang mereka ke pesta ulang tahunmu besok. Rahel tertawa dan berkata, benar. Benar pembohong. Apa menurutmu? Mereka memiliki waktu luang untuk menghadiri pesta. Akankah pahlawan hebat punya waktu untuk menghadiri pesta ulang tahun seorang gadis muda? Kedengarannya konyol. Rahel menatap Daryl dan berkata, jangan berbohong kepada Sarah. Besok adalah hari ulang tahunnya. Jangan hanya memberinya janji kosong. Itu hal yang menakutkan untuk dilakukan. Daryl tiba dengan tangan kosong dan berbohong kepada Sarah bahwa hadiah itu hanya akan ada di hari berikutnya. Konyol rasanya mengira dia bisa mengundang pahlawan dari Elysium Gate ke pesta. Rahel membenci Daryl. Sial, ada apa dengan Rahel? Mengapa dia mengganggu percakapan aku dengan Sarah? Pikir Daryl. Dia merasa kesal dengannya. Dia menatap Rahel dan tersenyum dingin. Siapa yang memberi tahumu bahwa mereka tidak akan datang? Orang dari Elysium Gate akan menerima undanganku.